Sama gitu. Baik, orang meninggal menggunakan kain ihram sebagai kafannya boleh atau enggak? Kalau tidak dia temukan kain selain ihram itu sebagai kafan dia, maka boleh saja. Kalau tidak ada kain lain. Tapi kalau ada kain lain, maka tidak digunakan. Karena Nabi SAW memerintahkan menggunakan kain kafan. Memang beda antara kain kafan dengan kain ihram, walaupun warnanya sama putih, gitu kan? Karena kain kafan memang orang-orang sudah tahu kain kafan itu apa, kain putih yang tidak ada coraknya, mulus putih bersih, kain biasa, gitu kan? Yang digunakan untuk laki-laki 3 helai kain dan perempuan 5 lembar kain. Itu yang digunakan. Jadi tidak boleh menggunakan ihram menggantinya sebagai kafan dari kain kafan, sementara kain kafan itu ada. Kalau nggak ada berbeda. Maka kata ulama kalau tidak ada pakaian lain untuk kafani dia kecuali ihramnya dipakai, gitu kan? Kalau tidak ada yang lain kecuali sarung, memang nggak ada kain kafan di sebuah gunung misalnya, ya dibungkus dengan apa yang ada. Tapi yang jelas dibersihkan dulu, gitu kan, diniatkan sebagai kafannya. Tapi kalau mau sunnah Nabi menggunakan kain kafan yang berwarna putih. Itu dulu sebuah poin. Poin yang lain yang saya ingin titik beratkan, ini biasanya di Indonesia ini ada keyakinan, diambil dari beberapa, semoga Allah kasih hidayah pemahaman-pemahaman yang dinukil di tengah masyarakat kita. Katanya kalau dibungkus dengan kain ihram yang pernah dia pakai, gitu kan. Apalagi kalau sudah dibiurin dengan air zam-zam, gitu kan. Makanya banyak jemaah kita begitu tuh. Bajunya dikasih air zam-zam dibawa pulang, nanti mau dikafanin. Nanti nggak kena siksa kubur. Nggak ada hubungannya Bapak Ibu sekalian. Mau kita pakai kain ihramnya seorang ulama Masjid Haram Mekah juga, kalau kita aslinya orang maksiat tetap dibakar, gitu kan. Nggak ada hubungannya. Jadi pakaian itu cuma simbolik. Ya, itu kita disuruh bungkus dan kita lakukan dengan kain kafan karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi saran saya tidak usah dialihkan ke kafan ke ihram, tapi maksudnya tetap ke